Sebaliknya, hutang yang tidak aman di suatu negara eh, akan berdampak negatif biasanya di dalam kegiatan pembangunan. Hutang yang aman akan mendukung pertumbuhan ekonomi, akan mendukung stabilitas di dalam kegiatan moneter dan pembangunan, dan juga tentunya akan mendukung dari sisi aspek-aspek pemerataan hasil pembangunan. Tapi ya, hutang yang tidak aman biasanya akan berdampak negatif bagi pembangunan di suatu negara. Misalkan hutang yang tidak aman akan membuat harga-harga tidak stabil di suatu negara, cenderung terjadi kenaikan harga dan tarif, dan juga tentunya rentan terhadap berbagai inflasi, rentan terhadap berbagai deflasi, rentan juga terhadap risiko pasar, sehingga kurs misalkan ya relatif tidak stabil, ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya relatif tidak stabil misalkan di dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu memang perlu rasio hutang yang aman bagi suatu negara, misalkan rasio antara jumlah hutang dengan PDB misalkan. Nah, tentu tidak hanya rasio antara hutang dengan PDB sebagai ukuran-ukuran, misalkan di dalam berbagai kegiatan ukuran-ukuran hutang di berbagai negara di belahan dunia. Misalkan ada ukuran-ukuran lain. Ya, dalam konteks ukuran hutang dengan PDB, ya misalkan berbagai negara ada yang besar. Misalkan Prancis, ya di tahun 2024 diperkirakan 112% rasio antara hutang dengan PDB-nya. Amerika misalkan diperkirakan ya sekitar 121%. Tapi bukan hanya itu yang tertinggi, ya. Ada juga Jepang misalkan dengan rasio hutang dengan PDB-nya itu katakanlah 264%. Tentu ada rasio-rasio lainnya yang mendukung hutang menjadi aman. Misalkan rasio antara belanja bunga dengan jumlah pendapatan di suatu negara, atau rasio atau perbandingan antara jumlah hutang dengan pendapatan. Karena bagaimanapun ya hutang diselesaikan dengan pendapatan di suatu negara yang memang ada pendapatan yang dicatat di laporan keuangan di suatu ya negara. Dengan demikian ya tidak hanya rasio antara jumlah hutang dengan PDB sebagai rasio hutang di suatu negara. Nah, dengan demikian ya perlu diperhatikan rasio-rasio lainnya yang membuat hutang aman. Ya, misalkan walaupun rasio hutang di Jepang perbandingan antara hutang dengan PDB 264%, tapi rasio atau jumlah beban bunganya relatif kecil karena diperkirakan bunga hutang pemerintah Jepang itu adalah 0,7% sampai 0,9%. Bayangkan di Indonesia misalkan ya, bunga pinjaman pemerintah atau hutang pemerintah itu diperkirakan antara 5 sampai 7%. Tentu sangat jauh dengan Jepang yang katakanlah perkiraan bunga hutangnya adalah 0,7 sampai 0,9%. Ya, di Jepang misalkan diperkirakan untuk bayar atau beban hutang sekitar 500 triliun, ya beban bunganya ya cuma antara 30 sampai 40 triliun. Bayangkan Indonesia saat ini dengan jumlah hutang misalkan sekitar 500, ya proyeksi belanja bunganya untuk tahun 2024 ya sekitar 500 triliun misalkan. Ya, jadi tidak hanya melihat sebuah hutang yang aman itu tidak hanya dilihat dari sisi perbandingan antara jumlah hutang dengan PDB. Harus dilihat lapisan-lapisan lain, misalkan perbandingan antara hutang dengan pendapatan, ya karena memang bayar hutang itu dari pendapatan, dan juga tentunya
belanja bunga dengan pendapatan supaya bisa dilihat ketika membelanjakan bunga hutang tidak terlalu mengurangi proporsi belanja di bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti misalkan di bidang belanja misalkan yang terkait dengan masyarakat banyak, seperti misalkan belanja bantuan-bantuan sosial baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian misalkan, dan di bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, hutang yang aman itu tidak hanya dengan rasio antara jumlah hutang dengan PDB. Tentu sifat alamnya dari hutang itu atau membuat hutang itu paling tidak memang harus memenuhi 3T, yaitu tepat jumlah, tepat guna, dan tepat waktu. Jadi ada baiknya memang setiap proposal atau setiap rencana hutang jelas tujuan atau apa manfaat dari hutang tersebut. Kedua, tepat waktu. Kapan mulai digunakan, dan tentunya kapan mulai dibayar bunganya dan kapan akan dilunasi. Dan tepat jumlah juga, berapa jumlahnya. Lebih kurang biasanya lebih bisa berisiko, kurang juga bisa berisiko. Jadi harus sedapat mungkin tepat jumlah sesuai dengan kegunaan atau manfaat hutang mau didapatkan. Dalam konteks APBN juga sebetulnya hutang-hutang yang ada di dalam APBN, misalkan diperkirakan di dalam rancangan APBN 2025 diperkirakan ada sekitar 700 triliun pinjaman baru, ya tentu ada baiknya dibuat sedemikian rupa ya sifat alamiah dari hutang itu, yaitu apa tujuan dari pinjaman tersebut, untuk apa itu hutang tersebut, dan jangka waktunya, dan juga tentunya dari sisi jumlah, ya memang karena seperti itu dibutuhkan oleh misalkan rencana APBN 2025. Supaya hutang yang ada memang benar-benar aman. Karena hutang yang tidak aman di suatu negara akan bisa melahirkan